Nah, semenjak beliau dilantik sampai saat ini masih berkutat terkait penularan virus COVID-19, terkait jumlah kapasitas itu agar Menyesuaikan berarti ketua ya? menyesuaikan. Heeh. Kalau misalnya memang harus aturannya ya 6 orang. Heeh. Kalau misalnya lebih janganlah gitu Iya. kan, soalnya Kan dempet-dempetan jadinya ketua. dempetan. Jadi kan sama Iya. sesuaikan lah dengan kondisi angkutan jarak ya kan. Iya. Di sekolah kan udah jaga jarak, tiba-tiba pas pulangan, dia ngumpul lagi di dalam angkutan ini kan, jadi nggak prokes lagi ketua. Ya benar, makanya kalau sekolah ini banyak syarat yang harus dipenuhi dan syarat itu memang perhatian dari pihak sekolah maupun dinas pendidikannya agar tetap diterapkan secara ketat ya kan. Di sub juga berarti ya soal angkutan pelajar ya? Ya, Oke. karena itu merupakan syarat utama. Kalau misalnya siapa yang terpapar kan Iya. kasihan Kasihan anak-anak yang lain juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Di awal 2022 kita sudah bersama Bang Fadli, Ketua DPRD Kota Banjarbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ketua? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Ketua, sebelumnya saya sudah podcast dengan Wali Kota Banjarbaru, Pak Aditya, tentang 1 tahun kepemimpinan beliau menjelang. Saya ingin bertanya dengan Ketua, apa yang dilihat DPR menjelang 1 tahun ini, Ketua? 1 soal kesehatan, 2 soal pendidikan, 3 soal infrastruktur. Soal kesehatan, Ketua, apa yang DPR lihat mungkin tentang vaksinasi, kemudian Omikron COVID-19 mulai melonjak lagi di daerah kita, gimana Ketua? Ya baik, jadi selama 1 tahun kepemimpinan Pak Aditya, Pak Wartawan ini di bidang kesehatan ini memang menemukan banyak tantangan. Karena semenjak beliau dilantik sampai saat ini masih berkutat terkait penularan virus COVID-19. Terutama dalam hal ini varian baru ialah Omikron. Jadi saya harapkan rekan-rekan pemerintah Kota Banjarbaru ini bisa meningkatkan daya tubuh masyarakat dan juga bisa mensukseskan vaksinasi massal. Karena vaksinasi massal ini adalah kunci penting bagi kita sehingga bisa minimalisir penularan COVID-19 dan juga bisa menguatkan imun tubuh kita. Nah, Pak Bang Fadli, Ketua, di beberapa kesempatan saya juga melihat di pemberitaan juga, Ketua juga seringkali bersama Forkopimda juga meninjau pelaksanaan vaksinasi, kemudian ikut turun di lapangan kayak Sabtu malam tadi ya, malam minggu tadi, soal kesadaran masyarakat, Ketua. Apakah DPR melihat dinas-dinas ini harus lebih memberikan informasi agar masyarakat juga turut serta mengantisipasi COVID melonjak lagi, Ketua? Gimana? Ya, kami melihat di Forkopimda ini memang saya lihat sendiri termasuk kompak ya terkait penanganan COVID kita. Iya. Memang dalam surat keputusan bersama itu terkait penanganan COVID itu terletakkan bersama instansi vertikal di Forkopimda ini. Kita sama-sama berjuang, sama-sama juga melindungi masyarakat terkait varian Omikron. Karena jujur saja selama ini kita melakukan giat patroli ini tidak lain ialah untuk memastikan masyarakat ini agar tetap sehat, tidak mengabaikan protokol kesehatan yang selama ini banyak yang dilanggar yang kita temukan. Saya harapkan dengan patroli ini bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dan juga bisa menekan angka COVID-19. Oke, Ketua,
soal kesehatan sudah diupayakan Forkopimda juga ya, beserta jajaran baik dari TNI, Polri, juga para wakil rakyat dari legislatif. Bagaimana soal fasilitas protokol kesehatan di tempat-tempat publik, Ketua? Kadang kita terlena, misalkan di alun-alun Lapangan Murjani misalkan, orang sudah mulai menikmati setelah kemarin agak turun drastis ya COVID-19. Nah kini apakah harus kembali diisi tandonnya, mungkin soal cuci tangan dengan sabun di tempat-tempat publik, apakah itu harus dilakukan kembali? Ya kalau saya memang terkait fasilitas publik, saya mengakui juga banyak yang kekurangan dan tersediaan terkait persyaratan ya 3M, memakai masker, mencuci tangan, sama juga menjaga jarak sangat kurang ya. Jadi itu menjadi perhatian bagi kita, terutama di kasus-kasus meningkat COVID ini, agar itu lebih intens. Setiap instansi itu saya akan memenuhi standar 3M itu, ya, memakai masker, menyediakan pencuci tangan, dan juga menjaga terhindar dari kerumunan. Karena 3 hal ini menjadi kunci bagi kita supaya terhindar penularan COVID. Selama 3 ini tidak bisa terlaksana, ya COVID itu sangat gampang mengintai kita terhadap penularan. Jadi saya harapkan 3 ini harus menjadi acuan bagi instansi pemerintah maupun swasta terkait untuk penerapannya. Karena kita sudah belajar kasus varian Delta, jadi kita harus ada mengambil pelajaran lah bagaimana kita antisipasi penularan COVID ini supaya tidak terlalu meluas. Banyak sosialisasi tapi kurang ada tindakan kesadarannya. Berarti soal kesadaran ya, Ketua. Nah, kami juga di DPRD juga sudah menyediakan sarana ini kan, pencuci tangan. Juga rapat-rapat juga kita cari tempat yang menjaga jarak supaya penularan itu bisa diminimalisir. Kita di samping daring, kita juga menjaga kerumunan, itu hal yang penting bagi kita. Ketua, kemudian apakah Ketua juga melihat harus dilakukan evaluasi misal di tempat-tempat layanan kesehatan seperti di puskesmas, kemudian di rumah sakit misalnya? Ya, jadi kita tahu sendiri kan, Ketua, rumah sakit daerah Banjarbaru salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Apa yang diingatkan DPR untuk Pemko? Ya memang kalau masalah fasilitas publik ini ialah lebih baik mencegah daripada membenahi, ya kan. Mencegahnya itu bagaimana kita bisa mungkin menurunkan angka COVID. Dengan cara apa? Ialah dengan cara melakukan prokes ketat, memakai masker, dan 2M yang tadi itu, sama juga mempercepat vaksinasi. Karena 2 hal ini merupakan target kami di pemerintah kota, Forkopimda agar cepat terlaksana. Kita alhamdulillah waktu tahun kemarin vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 itu sudah lumayan tinggi, dan kita targetkan di awal tahun ini vaksinasi booster. Jadi kita lagi berlomba-lomba untuk menuju yang dosis 3 ya, tahap 3 ya. Kita berlomba-lomba, kita kejar waktu sehingga sebelum gelombang datang ke Banjarbaru kita sudah memaksimalkan vaksinasi booster ini. Karena vaksinasi booster ini penting bagi kita sehingga untuk minimalisir gejala-gejala berat terkait COVID-19. Jadi kita mudah-mudahan di awal-awal tahun ini, Januari, Februari bisa digenjot terus vaksinasi, dan saya harapkan vaksinasi ini lebih cepat sehingga sebelum gelombang datang kita sudah vaksinasi booster, dan insya Allah itu kalau bisa tercapai, itu kita tidak kayak tahun kemarin lagi melonjak yang gelombang sampai banyak yang meninggal. Insya Allah. Paling tidak ada upaya antisipasi gitu ya. Kita bersama Dinkes ini bekerja keras lah untuk menggenjot vaksinasi sehingga vaksinasi ini ditingkatkan dosis 2, dosis ketiga ini, sehingga bisa minimalisir gelombang-gelombang COVID. Saya ini kan yang sekarang ini kan gelombang COVID ini kan
terjadi di Jawa ini Februari. Ya, Februari. Kemungkinan besar bulan Maret tuh mungkin di luar Dan Jawa. puncaknya ya. Puncaknya. Di luar Jawa ya. Dan luar Jawanya sesudah Jawa, otomatis luar Jawa. Luar Jawanya termasuk Banjarbaru. Oke. Saya harapkan sebelum gelombang masuk gitu ke luar Jawa itu kita sudah boosternya kita Masyarakat genjot. sudah tervaksin ya. Ya, kita itulah menargetkan ya itulah sekitar 50% sebelum gelombang itu terjadi kita sudah Untuk tahap 3. vaksinasi. Kita targetkan ya kan di pemerintah kota, tapi mudah-mudahan bisa tercapai lah. Ketua, apakah DPR juga akan memantau langsung soal ketersediaan air di tandon-tandon, kemudian kesiapan para petugas medis di rumah sakit ataupun puskesmas? Ya, kita di DPRD kalau masalah COVID terutama fasilitas kita insya Allah sangat intens ya memperhatikan kayak sarana prasarana di fasilitas puskesmas untuk menyediakan tandon maupun pencuci tangan maupun fasilitas COVID lainnya. Termasuk juga kita lagi berusaha terkait isolasi terpadu. Kalau misalnya memungkinkan kita insya Allah kita siap saja di DPRD dalam hal penganggaran untuk menganggarkan tempat isolasi terpadu kalau pasiennya tidak bisa ditampung lagi di bendung karena COVID ini memerlukan isolasi terpadu agar memudahkan petugas nakes untuk memantau pasien-pasien COVID ini agar ibaratkan disiplin menjalani karantina. Dan kita mendukung lah terkait isoter yang ada di Banjarbaru, mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti dari pihak wali kota maupun dinas kesehatan untuk menyediakan isoter karena bagi saya isoter itu penting, isolasi terpadu untuk diaktifkan kembali. Bisa bekerja sama provinsi misalnya kan, bisa juga menyediakan mandiri kalau kerja sama provinsi itu di Bapelkes. Tapi DPR siap mendukung soal anggaran ya. Kami selalu komitmen kami jikanya anggaran DPR tidak pernah menghalang-halangi itu harus apa. Yang penting kalau untuk masalah COVID untuk melindungi masyarakat kita selalu mendukung. Oke. Tapi yang jadi ini kan masalah mekanismenya yang ada rumit ya kan pencairan anggaran. Tapi pada dasarnya DPR mendukung ya, soal anggaran. Kalau kami mendukung, kami setiap anggaran terkait fasilitas publik, fasilitas insentif nakes, kita tidak ada alasan kita menolak, kita siap mendukung. Tergantung dari eksekutifnya juga ya. Ya, kita saling membahu lah. Oke. Tidak ada yang saling menyalahkan dalam hal ini. Kemudian Ketua soal pendidikan Ketua. Kita tahu bersama vaksinasi untuk anak-anak khususnya pelajar itu sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di awal 2022. Bukan soal vaksinasi saja kan Ketua, termasuk di gedung-gedung sekolah soal pemantauan ataupun kondisi terakhir alat-alat untuk protokol kesehatan itu. Apa yang ingin disampaikan ke kepala sekolah di Banjarbaru dan mungkin dinas pendidikan? Apa yang diingatkan DPR Ketua? Ya bahwa kita ini kan dalam pembelajaran tatap muka itu kita sudah sepakati syarat-syaratnya. Terutama yang pertama ialah syarat vaksinasi itu dalam suatu pembelajaran tatap muka itu diharuskan semua murid dan guru itu 100% sudah divaksin. Yang kedua menyediakan fasilitas pendukung. Dan ketiga sekolah itu memang keadaan sehat, tidak ada terjadi lonjakan COVID dan itu sudah kita kesepakatan bersama. Jadi selama 3 unsur itu memenuhi syarat dan level kita level 2, kita tetap memperbolehkan itu melaksanakan COVID karena itu dari segi syarat sudah memenuhi. Tapi yang kita tekankan kalau umpamanya itu sekolah tidak memiliki sarana prasarana tandon, air, apalagi terjadi kasus COVID di sekolah, ya kita tidak ada toleransi terkait hal itu untuk menutup sementara karena terjadinya penyebaran. Demi keamanan kesehatan. Ya benar. Kalau kita ini kan COVID ini kita
mengedepankan perlindungan, keamanan daripada kita memaksakan. Jadi kalau misalnya ada yang terjadi kasus COVID yang lumayan banyak, itu kita tidak ada toleransi untuk menutup, baik dari segi kelas maupun dari sekolah. Dan juga karena kita sudah naik level 2 ini, otomatis Iya. harus menyesuaikan 50% orang PTM. PTM-nya 50% gitu ya. Ya, 50% itu bergantian. Jadi kalau sudah 50%, kita evaluasi apakah memungkinkan. Kalau misalnya banyak COVID lagi, kita akan ini 100% lagi ya. enggak, kalau ada COVID lagi kita otomatis lockdown lagi. Lockdown lagi berarti. Ada kemungkinan Daring lagi. Tapi mudah-mudahan jangan ya ketua ya. Jangan, kita itu sudah sesuai aturan kita. Kita kan kondisi kita PPKM. Jadi saya harapkan pihak sekolah ini menyediakan lah fasilitas pendukung terkait cuci tangan. Ketua, apakah ada yang harus dievaluasi dari kinerja pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, dalam pelaksanaan vaksin, kemudian penyelenggaraan PTM di Banjarbaru? Apakah DPR melihat itu sudah cukup diapresiasi atau perlu ditingkatkan lagi soal pelaksanaan prokes itu di Ya, sekolah? kalau saya sejauh ini lumayan bagus ya terkait pelaksanaan PTM, karena secara garis umum sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan. Tapi saya patut untuk mewaspadai atau mengingatkan agar ke sekolah-sekolah itu taat aturan. Kalau misalnya terjadi Temuan kasus? itu tidak bisa lagi toleransi terkait bisa bukanya atau tidak sekolah. Saya harapkan itu sekolah, kalau ada kasus itu cepat melapor, dan apabila ada yang sakit itu jangan ada yang turun. Meskipun bukan COVID tapi alasannya tidak sehat, badannya tidak sehat, lebih baik tidak usah turun dulu ke sekolah karena itu membahayakan. Jadi kita harus memastikan sekolah ini harus benar-benar kondisi fit. Oke, itu di dalam lingkungan sekolah ketua. Terakhir saya melihat soal angkutan pelajar ketua. Ya. Kita tahu bersama angkutan pelajar di Banjarbaru diberikan pemerintah secara gratis. Nah, apakah ada yang ingin disampaikan ke pemerintah soal angkutan pelajar ini? Karena mudah-mudahan jangan sampai terjadi kapasitas di dalam sarana mobil kendaraan itu penuh. Jangan-jangan tidak 100% juga PTM atau prokes di dalam angkutan pelajar itu ketua, yang harusnya bisa ngangkut 10 tiba-tiba diangkut 13, atau misalnya biasa di normal 10 mungkin karena pandemi 6 saja. Apa yang ingin disampaikan untuk angkutan pelajar itu ketua? Ya, kalau angkutan pelajar saya titik beratkan itu terkait jumlah kapasitas itu agar menyesuaikan berarti ketua ya? Menyesuaikan. Kalau misalnya memang harus aturannya ya 6 orang. Kalau misalnya lebih janganlah gitu kan, soalnya kan dempet-dempetan jadinya ketua. Dempetan, jadi kan sama sesuaikan lah dengan kondisi angkutan jarak ya kan. Iya, di sekolah kan udah jaga jarak, tiba-tiba pas pulangan dia ngumpul lagi di dalam angkutan ini kan, jadi nggak prokes lagi gitu. Ya benar, makanya kalau sekolah ini banyak syarat yang harus dipenuhi, dan syarat itu memang perhatian dari pihak sekolah maupun dinas pendidikannya agar tetap diterapkan secara ketat ya kan. Di sub juga berarti ya soal angkutan pelajar ya? Ya. Oke. Karena itu merupakan syarat utama. Kalau misalnya siapa yang terpapar kan, iya, kasihan anak-anak yang lain juga ya. Oke ketua, terakhir soal infrastruktur ketua. Kita tahu bersama hal-hal yang tidak kita inginkan bersama seperti banjir di awal 2021. Kita jangan sampai kejadian lagi di 2022. Mudah-mudahan meskipun sempat kemarin genangan terjadi, tapi hitungan berapa saat sudah kering. Apa yang DPR lihat tentang kinerja pemerintahan untuk upaya di awal mengurangi potensi bencana di Banjarbaru, khususnya banjir, ketua? Ya, kalau masalah banjir ini di samping curah hujan tinggi juga saya melihat terjadinya suatu kerusakan soal lahan.
di mana di Banjarbaru ini kan tidak sedikit juga para pengusaha yang nakal ya, atau kurangnya pengawasan yang menyebabkan itu lahan banjir. Karena di Banjarbaru ini kalau saya lihat banyak yang tidak sesuai peruntukan atau tanahnya atau galian C itu beroperasi. Nah itu kan merupakan suatu indikator juga terkait dampak lingkungan. Karena lingkungan yang diambil itu kan tidak ada dokumen yang lengkap. Kalau misalnya ada dokumen itu dipertanyakan karena tidak sesuai fakta, itu bisa sesuai AMDAL. Berarti dinas mesti lebih jeli lagi ya? Ya itu dulu pertama tuh harus diawasi terkait perizinan berarti ya? Perizinan pertambangan. Karena di Banjarbaru tidak ada tambang. Iya. Saya di Dewan tegaskan tidak ada suatu lahan tambang. Kalau misalnya mereka ya tambang, itu berarti sudah ada pelanggaran berarti. Ilegal berarti. Itu tidak menghargai. Tidak dibenarkan lah itu ya. Tidak dibenarkan di RT RW Banjarbaru. Karena Banjarbaru ini adalah daerah pemukiman. Pemukiman, kota jasa, dan kota pendidikan. Tidak ada yang daerah pertambangan. Jadi itu harus ditekankan lagi daerah tambang-tambang itu agar bisa dibenahi. Di Banjarbaru ini tidak ada orang bersekongkol ya kan. Iya. Terakhir Ketua, menutup podcast kali ini saya ingin bertanya, dan saya juga berharap ada jawaban yang spesifik agar warga Banjarbaru juga tahu. Mumpung baru hampir 1 tahun di pemerintah Kota Banjarbaru dipimpin Aditya dan Wartono, mungkin saya juga berharap Banjarbaru jangan nantinya menjadi kota yang kumuh karena soal tata ruang, dan mungkin nafsu pembangunan yang terlalu tinggi akhirnya melupakan menyampingkan soal faktor lingkungan dan tata ruang yang bagus. Apa yang ingin DPR ingatkan agar pembangunan tetap jalan, lingkungan tetap terjaga, dan Banjarbaru jangan sampai menjadi kota yang kumuh? Apa yang ingin disampaikan kepada Pemko? Ya, saya harapkan dalam pembangunan ini kan kita harus berbasis lingkungan, harus bersahabat dan ramah lingkungan terkait pembangunan. Kalau pembangunan tanpa didasari ramah lingkungan itu sama saja tidak ada pembangunan, malah kerusakan. Jadi saya harapkan dengan kepemimpinan ini bisa mempertahankan rencana-rencana yang dahulu di Banjarbaru ini agar tetap dipertahankan dan terus dijaga. Itu saja sudah cukup, karena kita dari dulu semenjak Banjarbaru ini dibentuk itu sudah ada wilayah-wilayahnya dari mana, kayak wilayah pertanian, wilayah pemukiman, industri, itu sudah ada, tinggal tetap dijaga saja dan bisa dikembangkan. Jangan sampai jadi kumuh gitu ya. Ya. Oke. Karena kayak misalnya kan tidak ada kalau misalnya perumahan tidak ada pasum, itu harus tetap diawasi, jangan sampai dibangun itu tidak ada pasum, karena pasum itu penting untuk jaga lingkungan. Kan ada tertata. Orang setiap pembangunan Banjarbaru sudah diatur, sudah. Tinggal dilaksanakan saja secara komitmen. Oke. Ketua, terima kasih atas waktunya. Ya. Jaga kesehatan terus Ketua, tetap perjuangkan aspirasi masyarakat Banjarbaru, tetap mengawasi kerja pemerintah. Ya. Mudah-mudahan COVID lekas hilang di Banjarbaru. Oke, warga Banjarbaru, demikian podcast kali ini dengan Ketua DPRD Banjarbaru, Bang Fadliasa. Kita ketemu lagi di podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com, tentunya dengan para wakil rakyat di Banjarbaru. Tetap jaga kesehatan, ikuti aturan pemerintah agar kita sama-sama sehat, sama-sama cepat untuk sama-sama membangun Banjarbaru dan semakin maju agar Banjarbaru tidak kumuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kata demi kata. Sampai jumpa. Ketua? Ya, makasih.